Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata di Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kita masih bersama-sama di sini untuk ngobrol santai menikmati suasana yang begitu sejuk di Sheraton Mustika Yogyakarta Resort and Spa. Nah pemirsa, tadi kita sudah sempat ngobrol bersama dengan Pak Wahyudi tentang bagaimana kawasan konservasi Suaka Marga Satwa Sermo ternyata ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik di kawasan Kabupaten Kulon Progo. Kira-kira seperti apakah pengembangan lebih lanjutnya, dan sekali lagi tanpa meninggalkan masyarakat, kita tadi sudah ngobrol bersama dengan Pak Wahyudi. Saya ingin menyapa terlebih dahulu juga karena saat ini sudah hadir bersama kami dua narasumber berikutnya. Kami ingin menyapa terlebih dahulu, telah hadir bersama kami di sini beliau anggota Komisi B DPRD DIY. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Sudarto. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Semangat Pak Sudarto. Semangat pastinya. Matur nuwun Pak Darto, terima kasih semangatnya kali ini. Dan juga saya ingin menyapa terlebih dahulu, telah bergabung juga bersama kami di sini beliau Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah hadir bersama kami di sini Bapak Kurniawan. Pak Wawan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini semakin sibuk Pak ini untuk terus menggeliatkan pariwisata di Jogja ya? Iya, jadi semakin banyak kegiatan yang harus kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Wawan. Nah, tadi Pak Wawan dan juga Pak Darto kita sudah sempat, Aris sudah sempat ngobrol bersama dengan Pak Wahyudi tentang ternyata kalau kita berbicara soal kawasan wisata di Kulon Progo ini ada juga salah satu kawasan konservasi yang ternyata memiliki potensi untuk dikembangkan. Kawasan Suaka Marga Satwa Sermo, dekat dengan Waduk Sermo ternyata ini Pak. Nah, mungkin barangkali dari Pak Darto ini melihat kita punya potensi yang dikembangkan. Pak Darto, kira-kira seperti apa sih Pak melihat peluang kawasan konservasi ini nantinya juga menjadi destinasi wisata menarik di Kulon Progo Pak Darto? Ya, itulah bentuk konsep yang nanti kita tawarkan kepada teman-teman wisatawan, masyarakat secara luas. Karena menariknya di wilayah Sermo ini ya, tadi disampaikan dengan Pak Wahyudi adalah bahwa itu bagian konservasi, kemudian di situ juga bisa kita kembangkan. Kita tinggal melayanilah wisatawan maunya yang seperti apa. Yang panas-panasan ya mancing, yang keluarga nanti bisa camping ground, pengen sejuk naik lagi Pule Payung, atau lagi naik lagi ke Kali Biru. Sebenarnya itu kan menjadi sebuah konsep kawasan. Ke timur sedikit kawasan teman-teman SDA. Nah, ini kan tinggal mengkoordinasikan. Nah, kemarin kami dari teman-teman Dewan Kulon Progo mencoba juga kerjasama dengan teman-teman kehutanan untuk membentuk teman-teman kelompok petani hutan. Artinya itulah menjadi sosialisasi yang nanti akan membantu yang disampaikan oleh Pak Wahyudi bahwa kita ini clear loh bahwa ini adalah konservasi. Anda jangan seperti ini, Anda jangan seperti ini, walaupun Anda bisa memanfaatkan seperti ini. Ini kan tinggal seperti hari ini kita duduk bertiga, ini kan hanya bentuk koordinasi saja. Dan suatu ketika saya juga akan sampaikan Pak Wahyudi, Pak itu ada mes kecil, ayolah kita kelola secara bersama. Atau nanti oleh Pak Wahyudi sendiri yang begini-begini karena wilayahnya Pak Yudi. Kalau misalnya Pak Wahyudi keberatan, tidak mampu, serahkan di kami, teman-teman provinsi atau kabupaten, kami oke. Artinya itu semua adalah untuk layanan masyarakat. Inilah yang bentuk yang kami harapkan terjadi koordinasi, karena kita tidak bisa membangun ini satu-satu. Oke, artinya juga ini sekali lagi adalah bentuk sinergi ya Pak dari berbagai pihak untuk bisa mensukseskan mungkin dari rencana pembangunan dan juga pengoptimalan manfaat dari kawasan konservasi nantinya menjadi kawasan destinasi wisata. Tapi artinya Pak, ketika ini kawasan konservasi akhirnya menjadi kawasan destinasi wisata, juga peluangnya dilihat begitu luar biasa ya Pak ya, ke depannya nanti. Mbak, justru sekarang masyarakat senang yang seperti itu karena pengen udara yang sejuk, udara yang sehat. Hari ini kebutuhannya di situ. Hanya tadi kami sampaikan kepada teman-teman di wilayah atau penyelenggara event atau yang lain, tolonglah karena ini dikonservasi, maka Anda tidak boleh ini yang nanti yang kita komunikasikan dengan Pak Wahyudi. Sebenarnya kan seperti itu. Sebenarnya di wilayah-wilayah manapun sudah dimulai, di Malang sudah dimulai ini loh.
tetapi kan kita butuh kedisiplinan dan pengertian yang luas di masyarakatnya. Jangan nanti sedikit-sedikit hanya menyalahkan Pak Wahyudi, Pak Wahyudi tidak boleh menyalahkan ini. Janganlah, kita duduk bersama. Toh alam ini, di potensi ini untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Hanya dalam penataannya perlu pengaturan. Pengaturan perlu kesepahaman secara bersama. Disitulah intinya. Sehingga harapan saya juga kemarin dengan teman-teman di Kulon Progo untuk kreatif, pemikiran kita maju, pemikiran kita cerdas, pemikiran kita cerdik, tetapi kita harus berkarya. Tidak bisa hari ini kita tidak berkarya. Intinya kan ke sana, Mbak. Betul. Intinya kita juga harus tetap berkarya dan juga sekali lagi tanpa meninggalkan fungsi utama dari kawasan itu sendiri ya Pak ya. Karena tadi melihat ini fungsi ada konservasi, jadi bisa saja dijadikan destinasi wisata, tapi ingat untuk fungsi utamanya. Masyarakat juga harus bekerja sama. Baik, terima kasih Pak Darto. Dari Pak Wawan sendiri kira-kira bagaimana Pak? Karena ini kan kita melihat kemarin juga terus digencarkan adanya pengembangan wilayah Menoreh, kemudian juga melihat adanya Yogyakarta International Airport, ini kan juga artinya menjadi angin segar ya Pak ya untuk pengembangan destinasi wisata di kawasan konservasi konservasi Suaka Marga Satwa Sermo. Bagaimana Pak Wawan melihat peluang yang bisa kita kembangkan di wilayah tersebut Pak Wawan? Ya, terima kasih Mbak Erin. Jadi kalau kita lihat statistiknya dulu ya, karena kalau pariwisata tentu harus lihat jumlah pengunjungnya. Nah, Sermo sendiri sebetulnya belum begitu banyak pengunjungnya untuk waduknya Sermo. Jadi kalau kita lihat di Visiting Jogja, kemudian kita perdalam lagi ke datanya di pengelola, itu jumlah kunjungannya 1 tahun itu sekitar 100.000. Artinya kalau kita konversi per hari, itu hanya sekitar 100 sampai 200 orang rata-rata per hari. Jadi masih relatif kecil sebetulnya. Namun demikian masih ada peluang untuk mengembangkan sehingga nanti jumlah kunjungannya tentu harapannya akan meningkat ya. Dari hanya tidak sekedar Waduk Sermo tapi juga mungkin sekitar Waduk Sermo. Jadi menjadi suatu destinasi yang menarik. Terutama Sermo ini kan sebetulnya juga menarik juga kalau kita buat sebuah narasinya sebetulnya. Karena kalau kita bicara daya tarik kan tidak hanya menikmati alam tapi ada sesuatu yang bisa kita narasikan. Jadi Sermo ini kan dulu namanya juga berasal dari konon ceritanya leluhur yang namanya Mbah Sermo yang saya tahu. Kemudian menjadi nama dusun, Dusun Sermo, dan dibangun tahun 94. Dan kala itu termasuk pembangunan yang tercepat karena 2 tahun, 8 bulan kalau nggak salah, sehingga tahun 96 itu selesai diresmikan oleh Pak Harto. Dan itu terbawa narasi itu sebetulnya ceritanya sampai ketika kita menikmati Sermo. Sermo di pagi hari itu indah sekali. Dikelilingi gunung, diselimuti kabut putih. Dikelilingi gunung, diselimuti kabut putih. Dan kadang-kadang terasa agak mistis. Sehingga kalau mungkin dilengkapi narasi, daya tariknya mungkin akan lebih meningkat lagi. Nah, saya kira itu peluang yang menarik untuk kita garap. Dan dari sisi amenitasnya itu memang masih perlu dukungan untuk kawasan Sermo ini, terutama fasilitas toilet dan lain sebagainya. Dan yang kedua berkaitan dengan aksesibilitas. Sebagian besar Kulon Progo punya kelemahan mengenai aksesibilitas untuk ke destinasinya, sebagian besar ya. Sehingga bis-bis besar ya, itu Pak, ya banyak yang tidak bisa masuk sampai ke titik tujuan, kira-kira begitu. Artinya ada beberapa hal yang mungkin masih harus diperbaiki lagi untuk menjadikan kawasan tersebut lebih menarik lagi untuk masyarakat maupun wisatawan juga berkunjung ke sana. Dan juga tadi melihat yang Bapak sampaikan tadi memang betul ketika ada kita menuju ke Kulon Progo, akses mungkin juga perlu diperhatikan ya Pak ya. Karena bagaimanapun juga kemudahan untuk menuju ke destinasi wisata ini juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi wisatawan. Tapi artinya juga ini potensinya luar biasa ya Pak ya. Ada potensi yang baik yang bisa kita kembangkan di sini. Baik, terima kasih Pak Wawan. Dan juga nanti kita penasaran juga bagaimana kira-kira dari Pak Wahyudi ini barangkali juga mungkin ada beberapa kendala yang dijumpai ya Pak ya ketika nanti juga mengembangkan kawasan konservasi menjadi destinasi wisata. Nanti kita akan bahas setelah ini Bapak. Kita akan jeda sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Anjang Sana.